Halo bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua tetap sehat di tengah pandemi yang sedang merebak di seluruh dunia dan di Indonesia juga. Kita diharapkan untuk tetap di rumah ya. Oke, tetapi buat kalian pecinta kopi tentunya nggak mau dong aktivitas ngopi kalian terganggu. Nih, aku mau review sebuah alat yang pastinya berguna buat kalian semua yang mau nyeduh kopi di rumah. Mau tahu apa alatnya itu? Ayo kita cek bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Ini dia alatnya teman-teman. Ini datang dari brand biji kopi. Setahu saya ini dari Indonesia, tapi tidak tahu dia bikin Indonesia atau cuma brandnya aja yang Indonesia. Apa ini? Kita cek dulu. Oke, seperti ini penampilannya. Ini adalah grinder elektrik portable. Oke, kita kesampingkan dulu. Dia datang dengan apa aja sih di dalam kotak ini? Oke. Selain kardus itu sendiri, ada juga manual. Oke, di sini kalian bisa baca manualnya, apa yang seharusnya kalian lakukan dan apa yang seharusnya tidak kalian lakukan saat menggunakan alat ini. Dan ada lagi yang namanya charger. Di sini kita dapat chargernya, kabel USB micro, tapi nggak ada kepala chargernya ya. Oke. Dan nantinya itu digunakan untuk ngecas di sini. Oke, kita mau bedah grinder ini dari perbagiannya ya. Pertama, grinder ini bisa dibuka menjadi 3 bagian. Ini adalah tempat penampungan untuk biji kopi atau serbuk kopi yang telah tergiling, nantinya akan ditampung di sini. Dan di bagian tengah ini ada burnya atau alat yang berfungsi untuk menghaluskan biji kopinya. Di sini ada settingan dari coarse ke ke halus. Dan di bagian atas ini kita biasa taruhkan biji kopinya. Di atas sini ada mesinnya yang berfungsi untuk memutar si bur ini ya. Ya, aku mau bahas dari part-partnya dulu ya. Di part paling atas, selain ada tombol on off atau untuk menyalakan si grinder ini, di situ juga ada indikator yang menunjukkan saat dia sedang menggiling, gitu ya. Oke, dan di sini adalah indikator untuk pengecasannya. Jadi di saat pengecas ini akan menyala dan nanti jika penuh dia akan mati. Seperti itu. Dan di sini adalah tempat penampungan biji kopinya yang nanti sebelum digiling dia akan digiling dan turun ke bawah dan diterima oleh si tempat penampungan dari kaca. Jadi bahannya ini mungkin stainless, plastik, burnya juga keramik, sepertinya belum besi ya. Burnya masih bur tuh. Dan ini dia si penampungnya. Oke, gimana cara pakainya? Langsung aja aku mau coba cara penggunaan si grinder ini. Pertama aku mau coba untuk settingan yang paling halus. Di sini terlihat ada titik-titik ini ya, cuma dia nggak ada nomornya, jadi kita harus biasain aja untuk ingat-ingat di posisi mana itu fine, di posisi mana itu medium, dan di posisi mana itu coarse. Jadi kalian harus mengingat-ingatnya. Kalau saya biasa pakai tandanya ini sih. Ini ada 4 baut. Ada 4 baut. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya kencengin dulu nih si pengatur tingkat kehalusannya ini di posisi paling
paling halus, jadi sampai nggak bisa lagi diputar. Terus aku hitung saat dari ini kan udah nih, 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke, di sini aku mau pakai yang fine. Kali ini aku hanya putar mungkin ke 1 aja ya, 1. Aku tutup. Oke, aku sudah siapin 3 bins yang nantinya aku mau coba di halus atau fine, medium, dan coarse. Oke, di sini juga ada tulisannya guys, open lock. Jadi kita cukup pasang dulu. Mana nih? Oke, setelah terpasang, di sini barusan aku isi dengan biji kopi sebanyak 6 gram dengan settingan apa namanya, fine. Kira-kira dia selesai di berapa menit. Oke. Oke, kita coba ya, 1 2 3. Oh ya, aku lupa bilang. Jadi di saat dia selesai menggiling, dia akan otomatis mati. Itu salah satu kelebihannya sih menurut aku. Luar biasa. Praktis banget buat kita yang suka kopi tapi tidak begitu expert kopi, atau kita nggak mau repot gitu kan. Simpel banget alat ini. Kita cukup masukin biji kopinya, kita pencet, kita tunggu mesinnya mati, dan itu pasti selesai. Oke, kita akan skip videonya. Untuk settingan fine, dia selesai di menit ke 2:26. Untuk settingan medium, biji kopi 6 gram selesai dalam waktu 1 menit 42 detik. Untuk gilingan kopi coarse 6 gram selesai di 1 menit 8 detik. Oke, setelah tadi aku selesaiin green 3 ukuran size green ya, 3 ukuran. Kita coba review satu persatu. Aku mulai dari yang fine. Ini bagus banget sih. Kalau buat ngopi, sekedar ngopi di rumah sih oke lah ya. Tapi jangan bilang ke teman-teman yang sudah pro, pasti akan ngomong ya nggak konsisten, nggak. Iya iyalah, harga segini guys. Tapi lihatlah ini, kalian nggak perlu capek-capek giling tangan sampai keringatan, udah bisa bikin gilingan fine kayak gini loh guys. Oke, next. Berikut adalah gilingan mediumnya. Mediumnya seperti ini. Gilingan seperti ini. Tapi kembali lagi, kalau kalian terlalu ngotot bilang itu nggak konsisten, itu ini bla 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 bla, sudahlah, kita ngopi mau happy happy ya, jadi nggak usah terlalu ribet mikirnya ya. Yang penting kita bisa green secara fine, secara medium, secara coarse itu sudah oke. Kalau kalian pengen yang expert, berilah sesuai budget. Oke, next. Next ini adalah gilingan yang coarse. Gilingan coarse. Kelihatan nggak sih? Seperti ini. Seperti itu. Kalau dari aku pribadi,
Kelebihannya satu, dari harga ini nggak sampai 400.000 rupiah harganya. Kalian bisa cek di e-commerce yang ada di Indonesia, biji kopi mereknya ya, coba kalian cari. Satu, harganya cukup ekonomis. Yang kedua, simple karena kalian cukup pencet, begitu selesai dia mati sendiri. Dan daya tahan baterainya cukup oke. Dari pertama beli sampai hari ini saya baru ngecas 1 kali. Kemudian ngebersihnya juga cukup simpel, tinggal di kuas-kuas, atau kalian kalau punya yang buat ngeblow apa itu, pembersih kamera yang bentuknya itu, di blow aja bersih deh. Ini juga sangat mudah dibersihkan, tinggal dibuka-buka ya, pakai kuas-kuas dikit lah, pakai kuas-kuas dikit kalian bisa bersihin. Yang ketiga, bentuknya sangat simple, portable. Kan misalkan dibawa ke kantor, dibawa jalan-jalan piknik sih oke-oke aja, masukin ke ransel kelar deh. Ini kecil banget dan ringan. Kemudian masuk di sisi negatifnya. Yang pertama adalah yang cukup mengerikan, di saat ini motornya rusak berarti selesailah sudah, atau mungkin di sellernya punya spare partnya, semoga ada. Yang kedua adalah untuk settingan green size nya. Di sini kalian harus temukan cara termudah kalian seperti apa. Kalau saya sudah temukan caranya, kembali lagi saya gunakan 4 baut ini untuk pertanda, untuk penandanya ya. Jadi menurut aku si dialnya ini tuh kurang apa ya, kurang apa ya, terlalu ringan, jadi nggak meyakinkan gitu saat diputar. Oke, menurutku ini yang paling krusial. Untuk burnya dia masih keramik dan pasti akan cepet rawan aus kalau kalian sering banget gunain grinder ini, apalagi kalau kalian makainya yang biji-biji yang light roast itu ya, seperti itu. Dan mungkin minus yang terakhir, ini bahannya kaca, takut pecah gitu aja ya, seperti itu sih. Selebihnya sih oke dan pantas di koleksi. Buat kalian yang suka nyeduh di rumah harus punya ini. Kalau kalian bosan harus pakai grinder manual yang harga masih di bawah 1 juta loh ya, ini aku masih milih ini sih. Oke, nice. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe video ini untuk membantu supaya channel ini akan tetap hidup, tetap berkembang. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian yang juga suka ngopi, karena alat ini menurut saya cukup worth it untuk harganya dan untuk fungsionalitasnya. Jangan lupa like dan tetap sehat buat kalian semua, tetap jauhi kerumunan. Tetap sehat, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.